Shalom, puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah di Gereja Betel Indonesia Siantar Pelaja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang kami lalui, di mana Engkau mengizinkan segala sesuatu kami alami. Tapi lebih daripada itu kami bersyukur karena Tuhan yang menaruhkan sukacitamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau belajar firman-Mu, kami mau dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami, karena kami tahu pengurapan-Mu lah yang membuat kami mengerti firman-Mu. Lebih daripada itu pengurapan-Mu lah yang membuat kami boleh hidup tinggal berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Nah, tema kita firman Tuhan di siang hari ini adalah sukacita Allah. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari etimologi, asal usul dan makna kata daripada sukacita, maka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sukacita itu diartikan itu suka hati, girang hati, atau satu kegirangan yang sungguh-sungguh. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, maka sukacita ini itu ada dituliskan dua kata, satu happiness, satu lagi joy. Nah, happiness ini adalah satu sukacita atau kegembiraan yang itu datang dari luar. Artinya keadaan atau kondisi yang di luar itu bisa membuat kita sukacita gembira. Tapi satu kata yang lain, joy, itu adalah sukacita yang keluar dari hati kita. Oleh karena hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, maka sukacita ini, simkah, diambil dari kata dasar samek, yang diterjemahkan itu meriangkan, bersukacita, atau dikatakan juga menjadi atau membuat seseorang bisa bahagia. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu adalah kara. Nah, kara ini diambil dari kata kerja kairo, yang sama artinya bersukacita, bersenang-senang. Di dalam perjanjian baru atau di dalam bahasa Yunani, kata kara ini itu memiliki tiga makna utama. Yang pertama adalah
Lukas 15 ayat yang ke-7. Ada satu kegembiraan yang meluap-luap di hati seseorang. Dikatakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, sukacita yang ada di ayat ini adalah satu luapan kegembiraan yang sungguh-sungguh. Karena jelas dikatakan tadi ada sukacita yang besar. Ada sukacita dari seorang yang bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, makna yang kedua dari kara itu adalah sukacita adalah kegembiraan, joy yang mendalam timbul dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat kita baca tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini dituliskan oleh Paulus pada waktu dia ada di dalam penjara. Jadi jelas sukacita yang dikatakan Paulus, yang dia pesankan kepada jemaat Filipi, itu adalah sukacita yang keluar dari dalam diri kita oleh karena pengenalan atau hubungan kita yang dalam dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, makna utama kara. Sukacita dalam bahasa Yunani adalah kesukaan atau buah-buah atau hasil daripada sukacita itu. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21, maka dikatakan seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan kalimat yang terakhir. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu adalah satu kesukaan atau buah hasil dari satu sukacita. Nah, mari sebelum kita lanjutkan Filipi 4 ayat yang keempat ini. Mari ada baiknya kita belajar satu hal. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-25 Kisah 16 ini maka dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat latar belakang daripada Kisah 16 ini ayat 25-26, maka ini dimulai dari ada seorang yaitu penjual kain ungu, yaitu namanya Lydia. Dia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Dan dilanjutkan ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dan Paulus mengusir roh itu dari perempuan ini. Apa yang terjadi? Pada waktu hamba perempuan ini bertenung, maka tuan-tuannya itu memperoleh untung penghasilan yang besar. Sebab itu pada waktu hamba perempuan ini oleh Paulus diusir roh tenung itu, maka tuan-tuan ini mulai khawatir karena mereka akan kehilangan penghasilannya. Sebab itu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Maka mereka membawa Paulus dan Silas dan mereka memasukkan mereka ini ke dalam penjara. Mereka tangkap dan mereka masukkan. Lalu Paulus dan Silas itu didera. Berkali-kali dilemparkan ke dalam penjara. Satu ruang penjara yang paling tengah. Lalu kakinya dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Lalu ayat 25-26 Kisah 16 tadi. Maka diceritakan. Di tengah malam Paulus dan Silas itu sepakat berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka mujizat terjadi. Belenggu mereka terlepas dan pintu-pintu penjara itu terbuka.
Mari, ada sesuatu yang menarik daripada kisah ini. Biasanya seseorang ketika mengalami penderitaan, itu mulai bersungut-sungut. Itu mulai saling menyalahkan. Tapi yang menarik, ketika Paulus dan Silas mengalami keadaan yang tidak baik, sesuatu yang sangat-sangat menderita, dipenjarakan, didera, dipasung. Tapi puji Tuhan, Paulus mengalami sukacita yang tidak dibatasi oleh keadaannya pada saat itu, oleh tempatnya di penjara pada saat itu. Inilah sesungguhnya yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 4 ayat 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan inilah yang disebut joy. Satu sukacita yang keluar dari dalam hati, yang merupakan buah daripada Roh Kudus, yang merupakan hubungan yang intim di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu Paulus menuliskan kitab Filipi ini, maka kitab Filipi ini dikenal dengan The Book of Joy. Satu buku sukacita. Ada 4 pasal di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, kalau kita lihat, maka pasal yang pertama itu berbicara sukacita dalam penderitaan. Pasal yang kedua itu sukacita dalam melayani. Pasal yang ketiga sukacita karena percaya. Dan pasal yang keempat itu adalah sukacita atas berkat Tuhan. Jadi tidak salah kalau surat Filipi ini disebut The Book of Joy. Karena ini tulisan Paulus yang sungguh memiliki sukacita berbeda dengan yang lainnya. Sukacitanya adalah sesuatu yang mengalir dari hatinya. Akan terasa mudah, Pak Bu. Akan terasa gampang sekali. Kita mendapatkan sukacita waktu kita sedang berlibur, mungkin dengan teman-teman, mungkin dengan keluarga, di mana kita menikmati segala sesuatu yang indah waktu kita berlibur itu. Akan terasa mudah sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita bersukacita. Dan saya mau beritahu, semua orang bisa melakukannya. Akan sangat mudah sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita bersukacita karena kita mendapatkan satu hadiah, karena kita mendapatkan satu penghargaan. Tema kita sekali lagi di siang hari ini adalah sukacita Allah. Artinya satu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi sekeliling kita. Tapi sukacita Allah adalah kita peroleh oleh karena hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena sungguh-sungguh mengalir dari hati kita yang paling dalam. Nah, kalau kita lihat model penjara yang ada di Romawi zaman Rasul Paulus, itu bukan seperti penjara yang hari-hari ini. Kalau kita mendengar Bapak Ibu, ada penjara di mana di sana diperlengkapi dengan AC. Seperti kelas PPIV. Semuanya lengkap. Tapi pada waktu itu penjara itu ada di bawah tanah yang gelap dan pengap. Makin berat perbuatan kriminal orang itu, maka semakin ia ditaruh ke bagian yang lebih bawah. Tetapi aneh, Rasul Paulus justru menuliskan sukacita dari tempat yang seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Waktu Paulus menuliskan surat ke jemaat Filipi, waktu Paulus berkata di dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, itu dia tuliskan untuk menguatkan jemaat di Filipi yang sedang mengalami tekanan-tekanan. Pada waktu Paulus disingkirkan dan ia dipenjara, itu bagi Paulus bukan menjadi masalah.
Hanya ada satu yang dipikirkan Paulus. Yang penting pekerjaan Tuhan tetap dijalankan. Yang penting Injil itu tetap diberitakan. Sesuatu yang maaf Bapak Ibu, yang saya lihat sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita pun sama seperti Paulus. Sukacita yang dialami Paulus itu adalah sukacita sejati. Itu merupakan bagian dari buah roh. Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Saya baca buat Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat yang ke-23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sukacita adalah ciri khas suatu hubungan yang sejati dan sikap kerohanian yang sungguh-sungguh ikhlas. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Sukacita adalah satu ciri khas suatu hubungan yang sejati dan sikap kerohanian yang tulus ikhlas. Di dalam Mazmur 16 di ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Di hadapanmu, di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah. Katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini memiliki sukacita berlimpah-limpah? Lambaikan tangannya. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 3 macam sukacita. Nah, sukacita yang pertama itu kita sebutkan sukacita jasmania. Nah, itu akan terjadi jika seseorang secara materi, secara jasmani tercukupi semuanya. Nah, kalau kita lihat di dalam masa hari-hari ini pandemi COVID-19, maka bangsa kita, perusahaan-perusahaan, usaha itu mengalami dampak ekonomi. Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang sulit sekali untuk bersukacita. Dan sukacita jasmani itu, sekali lagi, jika seseorang itu terpenuhi materi jasmaninya. Sukacita yang kedua adalah sukacita emosional dari jiwa. Ini ketika kebutuhan emosional itu tercukupi. Nah, yang dialami ketika hati, perasaan itu tidak dilukai. Ketika hati dan perasaan itu aman, nyaman, tenang. Maka itu merupakan sukacita emosional. Semuanya dalam keadaan baik-baik. Jiwa kita, emosional kita tidak terganggu. Nah, sukacita yang ketiga itu disebutkan dengan sukacita rohani atau batinia. Nah, sukacita yang sejati ini tidak tergantung pada keadaan dan lokasi. Tidak dibuat-buat, tidak dicari-cari, tetapi sukacita yang lahir dari batin kita. Sukacita yang lahir dari hati kita terdalam. Dan Paulus itu mengalami sukacita yang ketiga ini, yaitu sukacita batinia. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik dia dipenjarakan. Dan ia merasa apa yang ia butuhkan itu semuanya sudah terpenuhi. Karena dia menemukan Yesus Sang Juru Selamat. Kenapa Paulus bisa bersukacita dalam keadaan yang tidak baik? Yang kita sebutkan ini adalah satu sukacita yang lahir dari hati kita. Karena Paulus merasa apa yang ia butuhkan sudah terpenuhi dan dia temukan dari Yesus Juru Selamat kita.
Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, maka Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Sekali lagi dilanjutkan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saya ulang lagi. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, dikatakan semuanya dia anggap rugi. Karena apa? Pengenalannya akan Kristus Yesus. Nah, pengenalannya akan Tuhan Yesus itu yang sudah mencukupkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Bahkan dia lanjutkan semua yang ada padanya, semua yang dia dapatkan itu dianggapnya sampah. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak pernah kita pungkiri kalau kita punya rumah baru. Ada nggak sukacita? Ada. Apakah itu salah? Tidak. Itu adalah salah satu ya sukacita jasmania tadi. Nah, ketika kita dalam keadaan baik semuanya, tidak ada orang yang melukai kita, ada rasa aman, ada rasa tenang. Apakah itu salah? Tidak. Tapi itu adalah sukacita emosional. Sukacita jasmania bisa hilang. Sukacita emosional bisa hilang. Tapi sukacita rohani itu yang dikatakan oleh Paulus tadi. Bahwa pengenalannya akan Kristus itu lebih dari semuanya. Sehingga hal-hal apapun yang dia peroleh dalam hidupnya itu tidak menjadi yang utama lagi. Tapi itu menjadi sampah. Karena hanya satu hal. Karena dia berkata, aku memperoleh Kristus. Kita lihat kisah selanjutnya dari Paulus. Kisah para Rasul 14 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kisah 14 ayat 19 dan 20. Ini adalah sukacita yang tak terpengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi. Saya baca ayat ini, kisah 14 ayat 19 dan 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ayat yang ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, Paulus, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita ini, peristiwa ini terjadi di kota Listra. Paulus mengalami satu penganiayaan. Ia dirajam sampai dikira dia mati. Ia diseret keluar kota. Tapi kalau kita baca tadi, ternyata Paulus tidak mati. Apakah keadaan yang dialami Paulus itu membuat nyalinya hilang dan dia enggan kembali ke kota itu? Tidak Pak Bu. Karena kalau kita lihat kisah 14 ayat yang ke-21. Kisah 14 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu perhatikan, kembalilah mereka, Paulus dan Barnabas, ke Listra, di tempat di mana dia mengalami aniaya, Ikonium dan Antiokhia. Sesuatu hal yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi sesuatu yang luar biasa. Ketakutan secara manusiawi yang lazim dialami manusia setelah mengalami penganiayaan tidak membuat Paulus takut kembali ke kota Listra tadi. Karena apa Bapak Ibu? Saya percaya karena ada sukacita dalam melayani Kristus melebihi ketakutan ditolak orang banyak. Sukacita dalam melayani Kristus melebihi penganiayaan yang dia derita. Filipi 4 ayat 13.
Maka jelas dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat pelayanan Paulus, maka benarlah sukacita Allah itu memenuhi dia. Ayat ini saya baca sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penderitaan, ketelanjangan, kesengsaraan, kelaparan itu dapat ditanggung oleh Paulus di dalam Yesus. Karena apa? Yesuslah yang sudah memberikan kekuatan kepadanya. Dalam hal apa kekuatan itu? Dengar baik. Itulah sukacita Allah. Sukacita Allah itu adalah kekuatan bagi kita. Dalam Nehemia pasal yang ke-8 dikatakan, sukacita Allah itu adalah perlindungan bagi kita. Saya akan tutup Bapak Ibu. Sikap Paulus yang seperti ini, itu yang harus kita miliki. Supaya apa? Kita belajar bersyukur dengan segala sesuatu. Kita belajar bersyukur dalam segala sesuatu yang merupakan sukacita yang tidak tergantung pada sekeliling kita, pada situasi kita, pada keadaan kondisi kita. Dan ayat terakhir kita baca, Mazmur 92 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu membaca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan. Saya rindu dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara saya, kita tetap bersukacita. Karena sukacita kita adalah sukacita dalam Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, kalau saat ini, siang hari ini, kita belum memiliki sukacita, mari kita datang kepada Yesus. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan ini Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus bisa bersukacita. Bukan karena perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tapi dia bersukacita karena Tuhan yang dia miliki itulah sumber kekuatan kehidupannya. Karena segala sesuatu dalam hidupnya dia hanya arahkan, tujukan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau kenal setiap kami. Engkau tahu apakah kami sedang bersukacita atau sebaliknya kami bersedih. Engkau tahu apakah sukacita kami saat ini itu karena hal-hal jasmania, karena hal-hal emosional, bukan karena dari hubungan kami dengan Tuhan. Mari Bapa, perbaharui kami,
pulihkan kami, dan penuhi setiap kami dengan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan tutup ibadah ini, mari ya Allah, tumpangkan tangan-Mu atas kami. Curahkan berkat-Mu melimpah atas kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Bapa surga. Terimalah berkat anugerah yang sempurna, sukacita yang melimpah di dalam Allah, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang menyertai memenuhi hidup kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam permai. Mari yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.